Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya kelas 9? Hari ini kita bertemu kembali. Seperti biasa, selama masih pandemi ini kita masih belajar jarak jauh. Tapi nggak apa-apa, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat bertatap muka, belajar seperti biasa di dalam kelas, ya. Setelah bertemu langsung, insya Allah kita berdoa. Semoga kalian sehat semuanya. Ya, semoga hari ini hadir semua dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh Al-Quran Hadis hari ini. Oke, hari ini kita sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat memahaminya dan juga mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Mari kita berdoa masing-masing. Ala hadiniyah solihah al-fatihah. Nah, baik. Hari ini kita akan membahas tentang macam-macam mat, ya. Oke, pembahasan kita hari ini adalah tentang macam-macam mat, ya. Mat lazim, di sini kita membahas tentang mat lazim. Mat lazim ini dibedakan menjadi dua. Sekali lagi, mat lazim itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada mat lazim musaqqal, yang artinya diberatkan, itu musaqqal itu artinya diberatkan. Ada juga mat lazim mukhafaf. Mukhafaf itu lawan kata dari musaqqal. Kalau musaqqal artinya diberatkan, berarti mukhafaf artinya diringankan, ya. Sekali lagi, mat lazim ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada mat lazim musaqqal yang artinya diberatkan dan juga ada mat lazim mukhafaf artinya diringankan. Untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya, kalian perhatikan berikut ini yang akan saya terangkan. Kemudian kalian sambil melihat buku LKS-nya masing-masing di halaman 17. Kalian buka halaman 17 di LKS sambil menyimak apa yang saya terangkan, apa yang saya sampaikan, kalian simak baik-baik. Ya, sambil melihat video ini, kalian simak baik-baik. Pertama, kita bahas tentang mat lazim musaqqal kilmi. Mat lazim musaqqal kilmi atau sering disebut orang sebagai mat lazim mutawal, ya. Mat lazim musaqqal kilmi itu juga punya nama lain adalah mat lazim mutawal, ya. Adalah salah satu cabang dari 11 hukum mat far'i. Sekali lagi, ini adalah salah satu cabang dari 11 hukum mat far'i. Sebagaimana hukum-hukum mat far'i lainnya, kunci untuk mengingat mat lazim, ya, ingat kuncinya. Kunci mengingat mat lazim musaqqal kilmi adalah hukum mat tabi'i, ya. Sekali lagi, kunci untuk mengingat mat lazim musaqqal kilmi adalah hukum mat tabi'i. Maksudnya bagaimana? Ya, kita harus ingat mat tabi'i itu apa aja, hurufnya ada berapa, dan bagaimana, ya. Intinya adalah kuncinya adalah mat tabi'i dulu, kalian ingat-ingat. Ya, kalau ada mat tabi'i intinya. Intinya adalah kuncinya adalah mat tabi'i, ya. Kunci untuk mengingat mat lazim musaqqal kilmi adalah hukum mat tabi'i. Ya, kemudian lazim, lazim itu artinya secara bahasa adalah pasti atau wajib, ya. Bisa kalian lihat di sini, lazim itu artinya adalah pasti atau wajib secara bahasa. Sedangkan kilmi, kilmi itu ya perkataan, ya, artinya perkataan kilmi itu. Sedangkan musaqqal, musaqqal itu artinya diberatkan, ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal, musaqqal itu artinya diberatkan. Lawan katanya adalah mukhafaf, ya, diringankan. Kemudian disebut mutawal, kan tadi saya bilang bahwa mat lazim musaqqal kilmi ini juga disebut dengan mat lazim mutawal. Mutawal itu artinya dipanjangkan. Mat artinya secara bahasa adalah panjang, ya. Sekali lagi, mat itu artinya panjang. Jadi musaqqal itu diberatkan. Maksudnya bagaimana diberatkan? Berat cara mengucapkannya, ya. Mengucapkannya itu diberatkan. Sedangkan mutawal itu jelas artinya adalah dipanjangkan. Hukum mat lazim musaqqal kilmi
Ini nanti berlakunya bagaimana dan bagaimana nanti ya kita bahas lebih detail lagi. Baik, mat lazim musakol kilmi. Apa itu mat lazim musakol kilmi? Mat lazim musakol kilmi, ya, hukum mat lazim musakol kilmi ini bisa berlaku atau bisa dikatakan apa sih mat lazim musakol kilmi itu? Mat lazim musakol kilmi itu apabila ada huruf mat tobi'i. Sekali lagi tadi kan kuncinya adalah mat tobi'i. Ya, apabila ada huruf mat tobi'i ada 3, yaitu dikumpulkan dalam kalimat why. Why? You understand why? Ya, itu adalah huruf mat tobi'i. Wawu, alif, dan ya. Ya. Apabila ada huruf mat tobi'i bertemu dengan huruf bertasdid asli dalam satu kalimat. Sekali lagi, apabila ada huruf mat tobi'i yaitu wawu, alif, ya bertemu dengan huruf bertasdid asli, karena kan ada tasdid yang nggak asli, tapi maksudnya tasdid secara hukum itu ada, ya. Harus ada tasdid asli dalam satu kalimat. Intinya itu, ingat-ingat. Apabila ada huruf mat tobi'i bertemu dengan huruf bertasdid, tasdid yang di sini dimaksud dalam hukum mat lazim mustaqil ini adalah tasdid yang asli, bukan tasdid hukum, ya. Panjang bacaan mat lazim mustaqil kilmi adalah wajib 6 harokat. Wajib, ingat, wajib 6 harokat atau berapa? 6 ketukan. Tidak bisa ditawar. Wajib, karena wajib ya tidak bisa ditawar, ya, tidak bisa dirubah-rubah, ya wajib segitu, ya. Sama seperti hukum mat wajib mutasil. Kedua hukum ini memiliki tanda atau simbol garis melengkung, ya. Kalian lihat di tulisan di contohnya, ya. Ada garis melengkung di atasnya itu. Nah, itu adalah tandanya, ya. Tuh, kalian ingat-ingat baik-baik, ya. Pokoknya mempunyai simbol garis melengkung tebal seperti gambar pedang. Tanda pedang, ya, di dalam mat lazim musakol kilmi diletakkan di atas antara huruf mat tobi'i dan huruf bertasdid. Biasanya garis melengkung yang kayak pedang itu ditaruh tengah-tengah antara apa tadi? Antara huruf mat tobi'i dan huruf bertasdid, ya. Ingat baik-baik, perhatikan. Pokoknya tandanya itu ada huruf melengkung kayak pedang, terus ditaruh di tengah-tengah antara huruf mat tobi'i dan huruf bertasdid. Gampang ingat-ingat ya, Ma. Ya. Pokoknya itu apabila ada mat tobi'i bertemu dengan huruf bertasdid dalam satu kalimat, atau bisa kalian ingat baik-baik kalau ada mat tobi'i terus bertemu dengan huruf bertasdid terus ada tanda melengkung di atasnya. Gampang, ingat-ingatannya gampang lah musakol kilmi itu pokoknya. Jelas itu adalah lazim musakol kilmi dan cara bacanya yaitu 3 alif atau 6 harokat, ya, atau 6 ketukan. Ingat baik-baik. Contohnya apa? Tahadzuna, ya. Atomah, ya. As-sohhoh, ya. Waladhdallin, ya. Waladhdallin. Harus 6 ketukan, ya. Harus diketukan. Waladhdallin. Ingat, waladhdallin, ya. Tahan, ya. Ingat, kafah, ya. Al-haqqah, ya. Banyak contohnya di Al-Quran. Bisa kalian lihat baik-baik. Pokoknya intinya adalah ketika ada tanda melengkung seperti pedang di antara huruf mat tobi'i dan juga huruf yang bertasdid, maka itu jelas adalah mat lazim musakol kilmi. Gampang, perlu kalian ingat-ingat pokoknya, ya. Tandanya itu doang. Oke. Selesai pembahasan mat lazim musakol kilmi, sekarang kita beranjak ke mat lazim musakol harfi, yaitu yang kedua, ya. Tadi kan mat lazim dibedakan menjadi dua, ada mat lazim musakol, ada juga mat lazim muwafaf. Nah, kita bahas sudah mat lazim musakol dulu. Tadi ada mat lazim musakol kilmi, nah sekarang ada mat lazim musakol
harfi, ya. Menurut bahasa, mat itu jelas tadi yang sudah saya jelaskan. Mat jelas artinya adalah panjang, terus lazim itu wajib atau pasti. Musakol artinya diberatkan tadi ya, sudah jelas. Kemudian harfi sekarang menurut bahasa harfi adalah artinya adalah huruf ya, harfi itu huruf. Nah, sedangkan menurut istilah mat lazim musakol harfi adalah huruf yang wajib dibaca panjang dan diberatkan ya. Menurut istilah, arti dari mat lazim musakol harfi adalah huruf yang wajib dibaca panjang dan diberatkan. Panjang bacaan mat lazim musakol harfi itu 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketukan. Sama seperti tadi mat lazim musakol kilmi sama. Ya, 6 harokat, 6 ketukan atau 3 alif. Ya. Disebut mat lazim musakol harfi adalah apabila ada salah satu huruf atau lebih di permulaan surat, yaitu 8 huruf ini nih, ya, yang dikumpulkan dalam kalimat nakoso asalukum, yaitu non, kof, sod, ain, sin, lam, kaf, mim. Ingat, ada 8 huruf ini. Kok berada di awal surah, di permulaan surah? Ingat baik-baik, ya. Kalau ada huruf 8 ini, ada salah satu huruf 8 ini kok berada di awal surah, nah itu jelas ini adalah mat lazim musakol harfi ya. Ingat, gampang banget pokoknya kalau masalah belajar mat musakol harfi itu. Ya, jadi mat lazim musakol harfi ini adalah apabila ada salah satu huruf atau lebih ya, berarti boleh 2, boleh 3, lebih di permulaan surat yaitu 8 huruf ini. Pokoknya ada salah satu huruf ini, 8 ini, di permulaan surah, maka jelas ini adalah mat lazim musakol harfi. Dan setelah mat terdapat huruf yang mati karena diidghamkan atau ditasdidkan. Dan lagi setelah mat terdapat huruf yang mati, ada huruf mati ya, karena diidghamkan. Jadi hukum bacaan mat lazim musakol harfi ini terjadi pada fawatihus suwar atau huruf awal atau pembukaan surah biasanya ya. Tentu masih diingat tentang hukum bacaan mat lazim musakol. Ciri utamanya adalah adanya mat yang bertemu dengan tasdid yang atau diidghamkan. Karena terjadi pada fatihatus suwar, fawatihus suwar ya atau disebut mat lazim ini di permulaan surah, maka disebut dengan mat lazim musakol harfi ya. Kalau kalian ingat baik-baik. Mat lazim musakol harfi adalah huruf yang wajib dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Ini salah di LKS-nya ya. Bukan 6 alif tapi 3 alif. Ya, itu diperbaiki, dicoret. 6 harokat atau 3 alif atau 6 ketukan dan dibaca ringan karena ada mat pada fawatihus suwar yang tidak diiringi dengan huruf berharokat tasydid. Cara membacanya diringankan sebab tidak diidghamkan ya. Alif lam ro ya. Kaha ya ain sod. Nanti kita bahas ya contohnya. Nanti contohnya di bawah. Pokoknya perlu kalian ingat baik-baik ketika ada salah satu huruf 8 ini berada di permulaan surah ya. Pokoknya di permulaan surah apapun. Kalau ada salah satu huruf ini kok berada di permulaan surah, maka ini bisa dikatakan adalah mat lazim musakol harfi. Nah, contohnya mat lazim musakol harfi. Ya, tadi kan mat lazim musakol harfi kalau ada salah satu huruf 8 tadi yang dikumpulkan dalam kalimat nakoso asalukum ya. Kalau kalian ingat baik-baik, nakoso asalukum ada 8 tadi salah satu pokoknya kok berada di awal surah, maka jelas itu bisa dikatakan mat lazim musakol harfi. Dibaca panjangnya adalah 6 harokat atau 3 alif atau 6 ketukan ya. Contohnya huruf ain dan kaf pada surah Maryam ayat 1 ya. Huruf kaf dan ain pada surat Maryam ayat 1. Ka haya ain sod ya. Nah, kalian lihat. Bacanya panjangin 6 ketukan. Huruf lam lagi ada huruf lam pada surat Yunus ayat 1 ya.
Alif lam ro. Tilka ayatul kitabil hakim. Ya. Kemudian ada huruf lam dan mim pada surat Al-A'raf ayat 1. Ya. Lam dan mim. Ya. Alif lam mim shad. Ya. Ingat. Kemudian ada huruf lam pada surat Al-Imran. Alif lam mim. Ya. Kemudian lagi huruf sin pada surat Asy-Syu'ara ayat 1. Tosim mim. Ya. Jelas. Kalian banyaklah contohnya. Pokoknya intinya adalah ketika ada salah satu huruf 8 tadi yang dikumpulkan dalam kalimat taqoso asal hukum, itu adalah bisa dikatakan adalah mad lazim musaqqal harfi. Pokoknya yang ada di awal surah lah pokoknya ya. Terus panjang-panjangnya yaitu 6 harokat atau 6 ketukan atau 3 alif. Nah, akhirnya kita sudah sampai di selesai juga pembahasan kita tentang mad lazim musaqqal. Besok pertemuan selanjutnya kita bahas tentang mad yang mad lazim mukhaffaf ya. Tadi kan kita sudah bahas tentang mad lazim musaqqal. Ya, sekarang jadi mad lazim musaqqal sudah kita bahas. Yang intinya adalah mad lazim musaqqal. Kilmi itu adalah ketika ya saya review, saya simpulkan ketika ada mad tabi'i ya bertemu dengan huruf yang bertasdid asli. Itu adalah mad lazim musaqqal kilmi ya. Pokoknya ada salah satu huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf bertasdid asli, maka itu adalah mad lazim musaqqal kilmi dan panjangnya adalah 6 harokat atau 6 ketukan atau 3 alif. Contohnya waladhdallin ya. Itu adalah mad lazim musaqqal kilmi. Kemudian yang kedua adalah mad lazim musaqqal harfi. Nah, mad lazim musaqqal harfi lebih gampang diingat. Mad lazim musaqqal harfi ketika ada salah satu dari huruf 8 tadi yang telah dikumpulkan dalam naqoso asal hukum dan berada di awal surah, jelas itu adalah namanya mad lazim musaqqal harfi ya. Dibaca panjangnya sama seperti mad lazim musaqqal kilmi, 6 harokat atau 6 ketukan atau 3 alif. Demikian alhamdulillah pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat, semoga kalian paham semuanya dan kalian praktekkan dalam membaca Al-Qur'an, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, amin. Semoga berkah ilmunya dan kalian bisa mempraktekannya dalam membaca Al-Qur'an. Ya, harus dipraktekin langsung biar ngerti. Cari Al-Qur'an langsung hari ini. Ya. Hari ini pokoknya kalian cari. Kemudian jangan lupa untuk di-like, di-komen, di-subscribe ya. Oke. Di videonya jangan lupa di-komen dan juga di-like. Di-like dan juga di-subscribe ya. Kalau perlu di-share di sosial media kalian. Ya, biar bermanfaat banyak ilmunya orang-orang. Pokoknya nanti bikin kesimpulan di kolom komentar. Saya pengen lihat kesimpulan terbaik ya. Kalau bisa kasih contoh pakai tulisan Arab, pakai Al-Quran. Ya. Oke. Cari di internet atau di Google, terserah. Oke. Demikian. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.